Halo Sobat Corong ID. Permasalahan soal anggaran militer, nampaknya bukan hanya Indonesia saja yang merasa kurang. Negara sekelas Amerika saja, hingga kini masih sangat kekurangan soal anggaran militernya, meskipun negara tersebut telah menggelontorkan banyak dana. Seperti pada beberapa bulan setelah pemerintahan Joe Biden menarik pasukan Amerika terakhir dari Afghanistan, sebagai bagian dari janjinya untuk mengakhiri perang selamanya di negara itu. Di mana Kongres Amerika Serikat menyetujui anggaran pertahanan 777,7 miliar dolar, yang artinya meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Sementara langkah itu disambut oleh anggota terkemuka Partai Demokrat dan Republik sebagai pencapaian bipartisan, legislator progresif dan kelompok advokasi mempertanyakan label harga anggaran yang sangat besar, dan mengkritik pembuat kebijakan yang membenarkannya dengan menunjuk pada persaingan yang semakin intensif dengan China. Pasalnya, beberapa legislator AS mengutip, melawan China sebagai prioritas utama dalam anggaran pertahanan, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional. Dalam beberapa kasus, dorongan untuk fokus pada China mengambil nada yang lebih mengkhawatirkan. Ancaman yang ditimbulkan oleh militer China bukanlah ancaman yang jauh, bukan pula sesuatu yang mungkin terjadi pada tahun 2030, 2035 atau beberapa waktu di masa depan. Namun, masalah ini harus mereka hadapi hari ini, ataupun sekarang. Karena dinamika perseteruan kedua negara ini makin lama makin parah saja. Sahabat sekalian, hubungan antara Beijing dan Washington, memang telah memburuk di tengah banyak titik ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perang perdagangan selama kepresidenan Donald Trump, dan dorongan AS yang sedang berlangsung terhadap pengaruh China yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik, termasuk memperdalam aliansi dengan tetangganya. Ditambah pula, kecaman dari pemerintah China pada Amerika atas Taiwan, yang membuat hubungan keduanya semakin panas. Namun, terlepas dari itu semua, para pejabat dari kedua negara mengatakan bahwa mereka berusaha untuk bekerja sama dalam tantangan bersama, seperti pemanasan global dan vaksinasi. Namun, pemerintahan Biden secara eksplisit mengutip China, ketika mengajukan permintaan anggaran pertahanan senilai 753 miliar dolar pada bulan Mei. Kongres akhirnya memberi pemerintahan Biden sekitar 24 miliar dolar lebih dari yang diminta, mengambil pengeluaran pertahanan tahunan di atas puncak terbarunya, sebesar 740 miliar dolar yang dicapai pada tahun terakhir Trump menjabat. Sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bersama jika sejauh ini, Amerika merupakan pembelanja militer terbesar di dunia, dengan anggaran Pentagon berjumlah lebih dari 2 kali lipat, dari yang dialokasikan Rusia dan China untuk pertahanan setiap tahunnya. Namun sayangnya, dengan anggaran yang besar untuk sektor pertahanannya, negara ini lupa jika sebagian besar rakyatnya masih butuh suntikan dana untuk melangsungkan hidupnya. Atau, apakah mungkin jika mereka hanya memikirkan soal bagaimana caranya menghadapi ancaman dari China? Apalagi negara tirai bambu itu juga tengah memperketat pengelolaan anggaran untuk belanja sektor pertahanan, terutama alokasi pelatihan personel dan pemeliharaan peralatan. Mungkin, karena ini pula yang menyebabkan Amerika melakukan segala cara agar China tak mampu menyainginya, sekalipun harus bertingkah egois. Kalau menurutmu gimana nih? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan sekian dulu video dari admin, terima kasih.